Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian dalam Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah Minggu tanggal 28 Mei tahun 2023 tertulis di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-23. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, suatu ketika seorang raja mengadakan sebuah sayembara melukis dengan mengambil sebuah tema, yaitu keadaan damai dan sejahtera. Setelah hari perlombaan tiba, terkumpullah ratusan lukisan dari berbagai daerah. Dari ratusan lukisan tersebut, akhirnya ada 2 buah lukisan yang memenuhi persyaratan. Tetapi para juri harus memilih satu di antara kedua lukisan tersebut. Lukisan pertama menggambarkan sebuah danau yang tenang. Permukaan danau yang dilukis itu bagaikan cermin yang memantulkan kedamaian, dan gunung-gunung yang menjulang mengelilinginya. Ada langit yang biru dan awan putih di atasnya. Semua yang memandang lukisan tersebut pasti akan berpendapat bahwa inilah lukisan yang terbaik yang menggambarkan kedamaian. Sementara lukisan yang kedua menggambarkan pegunungan juga, namun nampak kering dan gersang. Di atasnya terlukis langit menghitam, tanda akan turun hujan. Di sisi gunung ada air terjun deras yang berbuih-buih, yang sama sekali tidak menampakkan ketenangan atau kedamaian. Tetapi ada sesuatu yang menarik di dalam lukisan tersebut. Di balik air terjun itu tumbuh semak-semak kecil di atas sela-sela batu. Di dalam semak-semak itu, seekor burung pipit meletakkan sarangnya. Di tengah-tengah riuh rendah air terjun, seekor pipit sedang mengerami telurnya dengan tenang. Akhirnya, juri pun memutuskan bahwa lukisan yang kedua lah sebagai pemenangnya. Pertanyaannya, mengapa justru lukisan yang kedua lah sebagai pemenangnya? Karena kedamaian bukan berarti kita harus berada di tempat yang tanpa keributan, tanpa kesulitan, atau tanpa kesukaran. Damai dan sejahtera adalah hati yang tenang dan sejahtera dan mengucap syukur meski berada di tengah keributan yang luar biasa. Saudaraku yang terkasih, murid-murid Yesus mengalami rasa takut pasca penangkapan, penyiksaan, penyaliban, dan kematian Yesus beberapa hari sebelumnya. Suatu situasi yang terekam dalam benak mereka dan bisa jadi menjadi mimpi buruk tatkala mereka memejamkan mata untuk sejenak tertidur.
Guru mereka telah mati dalam status orang hukuman. Keberadaan mereka sebagai murid dan pengikut Yesus juga pasti sudah sangat familiar bagi orang Yahudi yang sudah melihat kebersamaan mereka dengan Yesus selama 3,5 tahun. Para murid ketakutan dan bersembunyi di ruang terkunci. Mereka takut kalau para pemimpin orang Yahudi akan mengejar dan menangkap mereka. Dalam rasa takut yang mereka miliki, maka satu hal yang bisa dilakukan yaitu bersembunyi dengan pintu-pintu yang terkunci. Tiba-tiba, Yesus menampakkan diri kepada mereka dan sudah berdiri di tengah-tengah mereka. Bahkan Yesus langsung menyapa murid-murid dengan damai sejahtera. Sesudah berbicara kepada mereka, Yesus meyakinkan mereka untuk membuktikan bahwa itu dirinya yang sudah bangkit dan hidup. Bahwa tubuhnya masih utuh, masih seperti ketika dia mati disalib dan dikuburkan. Tangan dan kakinya masih berbekas lubang paku yang menusuknya. Pun demikian juga dengan lambungnya yang berlubang karena ditombak para prajurit Romawi. Yesus tidak hanya menunjukkan dengan kata-kata saja, tetapi Yesus juga mempersilahkan mereka memegang tangan dan kaki serta lambungnya yang berbekas, luka, paku, dan tombak tersebut. Semua murid-murid melihat. Mereka semua menjadi yakin dan percaya bahwa Yesus sungguh-sungguh telah bangkit. Bahwa apa yang sudah diberitakan oleh Maria Magdalena bukan isapan jempol, bukan kabar bohong, tetapi kabar kebenaran. Bahwa sungguh-sungguh Yesus sudah bangkit, Dia hidup dan menang. Saudaraku, kalau kepada kita disodorkan sebuah pertanyaan begini, perasaan apakah yang paling saudara tidak sukai di dalam hidup ini? Mungkin jawaban orang berbeda-beda. Bisa jadi gelisah menempati ranking pertama dari jawaban. Gelisah adalah perasaan yang sangat tidak enak. Apapun yang dilakukan, tapi kalau gelisah, maka sangat tidak enak. Upaya mencari penyebab dapat membuat gelisah bertambah. Dan kalau ditanyai apa penyebab gelisah, kadang tidak bisa dirumuskan dengan benar jawabannya. Yang bisa dilakukan saat menghadapi gelisah adalah meminta Tuhan untuk menghapus kegelisahan. Saudara yang terkasih, salah satu tujuan penulisan Injil Yohanes ini adalah untuk menguatkan dasar iman orang percaya, supaya dapat terus percaya kepada Yesus, dan dengan demikian masuk dalam persekutuan penuh dengan Bapa dan Anak. Persekutuan ini berlangsung dalam segala situasi, suka maupun duka, dan hanya akan bertahan apabila orang-orang percaya bergantung penuh pada pengikat utama yang mempersatukan, yaitu Yesus. Melalui khotbah ini, kita akan melihat bagaimana persekutuan para murid berada dalam situasi kritis, tetapi pada akhirnya tetap bertahan, karena Yesus yang bangkit datang menghadirkan sukacita dan kehidupan bagi mereka. Pertama, persekutuan yang menjadi persekutuan yang menyukakan adalah suatu hal yang wajar apabila seseorang ataupun sebuah kelompok merasa ketakutan setelah mengalami peristiwa yang mengerikan. Ini pula yang dialami oleh murid-murid Yesus pasca pembunuhan Yesus. Tentunya mereka sudah menyaksikan sendiri bagaimana kekejaman bangsa Yahudi dan para tentara Romawi ketika menyiksa dan menyalibkan Yesus sampai mati di kayu salib. Bayang-bayang kekejaman itu masih saja tersisa. Bayang-bayang maut itu masih saja menghantui mereka. Sebab peristiwa tragis itu baru saja terjadi kurang dari 3 kali 24 jam. Jadi sangatlah wajar apabila mereka berkumpul
di suatu tempat yang tertutup, bahkan pintu-pintunya terkunci. Memang murid-murid sudah biasa berkumpul bersama, bahkan sejak Yesus masih ada. Namun perkumpulan mereka saat itu memiliki makna tersendiri. Mereka berkumpul pada satu sisi untuk menantikan janji Yesus bahwa Dia akan bangkit, dan pada saat yang sama mereka juga berkumpul untuk bisa berbagi rasa takut satu dengan yang lain. Walaupun Maria, Petrus, Yohanes, dan para murid lainnya sudah mengetahui bahwa Yesus sudah bangkit, namun mereka masih belum mengalami damai. Mereka malah bersembunyi di ruang yang terkunci, tentunya karena takut kepada para pemimpin Yahudi. Ketakutan yang sudah menyerang mereka sejak menjelang Yesus disalibkan, kini semakin menjadi-jadi. Tiba-tiba, di luar dugaan mereka, dan meskipun pintu terkunci, Yesus berdiri di tengah-tengah mereka, dan dampaknya sangat luar biasa. Duka cita, ketakutan, suasana mencekam, dan ketegangan yang menghantui persekutuan para murid digantikan dengan sukacita. Karena Yesus yang hadir di tengah-tengah mereka, yang menyapa mereka dengan salam, "Damai sejahtera bagi kamu." Untuk meyakinkan mereka, Yesus memang menunjukkan bekas luka yang ada di tangan dan di lambung Yesus. Kenyataan ini membawa sukacita yang luar biasa bagi para murid. Sekejap mereka mengalami kepenuhan makna damai atau salom, yaitu kepenuhan hidup karena memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Sukacita keselamatan karena melihat Yesus yang bangkit memenuhi hati mereka. Kesukaan melihat Yesus itu juga akan sempurna ketika semua orang miliknya kelak berjumpa muka dengan Yesus. Ketika Yesus menyatakan kasih-Nya kepada orang-orang percaya melalui penghiburan Roh-Nya, Dia meyakinkan kita bahwa karena Dia hidup, kita juga harus hidup. Karena Dia hadir untuk memberi hidup. Persekutuan kita juga harus dalam rangka saling menghidupkan, bukan saling menjatuhkan, bukan saling menyudutkan, dan bukan saling mematikan. Cahaya Kristus akan menggembirakan hati setiap orang pada saat apapun, dan semakin kita mengenal Kristus, kita juga semakin bersukacita. Oleh karenanya, sukacita itu juga harus menjadi milik kita masing-masing, hadir dalam persekutuan kita dan terpancar dalam pelayanan kita. Kedua, pengutusan. Setelah rasa takut diatasi, setelah suasana tegang menjadi suasana yang penuh kehangatan dan sukacita karena kehadiran Yesus yang bangkit, maka sudah saatnya murid-murid diutus untuk memberitakan Injil. Ada hal yang menarik dari kata-kata Yesus, yaitu ketika Yesus mengatakan, "Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Mengapa kata-kata ini menarik? Karena pengutusan para murid paralel dengan pengutusan Yesus oleh Allah. Perkataan ini menunjukkan bahwa hubungan antara Yesus dan Allah terus-menerus bergantung kepada kepatuhan dan kasih Yesus yang sempurna. Yesus bisa menjadi utusan Allah hanya oleh karena Yesus memberikan kepada Allah kepatuhan dan kasih yang sempurna. Ini berarti bahwa kita dapat menjadi utusan dan alat Kristus hanya apabila kita mematuhi dan mengasihi Kristus dengan sempurna. Kita haruslah mengikuti kehendak Kristus. Kita akan gagal apabila kita mencoba untuk memecahkan persoalan dengan hikmat dan kekhawatiran diri sendiri dan tidak mau memperhatikan kehendak dan pimpinan Kristus. Pelayanan dan persekutuan kita akan mendatangkan sukacita dan kehidupan hanya apabila kita mau tunduk di bawah kehendak
Sang Pengutus yaitu Yesus. Dan hanya apabila kita terus-menerus menunjukkan kepatuhan dan kasih yang sempurna kepada Yesus. Yang ketiga, Roh Kudus memberi kehidupan. Untuk memungkinkan mereka mengemban misi tersebut dengan prinsip kepatuhan dan kasih yang sempurna, maka Yesus menghembuskan Roh Kudus kepada mereka. Roh Kudus akan mengubah ketakutan dan persembunyian menjadi keberanian dan keterbukaan, menjadi utusan yang disertai oleh wibawa Sang Pengutus sendiri. Yesus menghembusi murid-muridnya dan memberi kepada mereka Roh Kudus. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan rohani dan kemampuan mereka dalam pelayanan akan disampaikan dari Kristus dan bergantung pada Kristus. Setiap kata Kristus yang diterima dalam hati karena iman datang dengan diiringi oleh napas ilahi ini. Dan tanpa ini, tidak ada cahaya maupun kehidupan. Kedatangan Roh Kudus adalah seperti halnya kehidupan baru dari kematian. Bila Roh itu datang kepada kita, maka kita diciptakan kembali untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan kita. Roh Kuduslah yang pada prinsipnya memberi kehidupan bagi suatu persekutuan, bagi suatu pekerjaan pelayanan. Tanpa Roh Kudus, persekutuan mati. Tanpa Roh Kudus, pekerjaan pelayanan juga mati. Tidak ada gunanya. Selanjutnya, Yesus berkata kepada murid-murid, "Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Kita harus berhati-hati untuk mengertikan kata-kata ini. Satu hal yang pasti adalah bahwa tidak ada orang yang dapat mengampuni dosa-dosa orang lain. Akan tetapi hal lain juga yang sama pastinya adalah bahwa kepada gereja diberikan hak istimewa yang besar untuk menyampaikan berita tentang pengampunan Allah kepada manusia. Seandainya ada orang yang membawa sesuatu berita dari orang lain kepada kita, maka pandangan kita mengenai nilai berita itu bergantung pada sejauh mana atau sebaik apa pembawa berita itu mengenal si pengirim berita. Jika ada orang yang hendak menginterpretasikan pikiran orang lain kepada kita, kita tahu bahwa nilai dari interpretasi itu bergantung pada berapa eratnya hubungan antara kedua orang itu. Para rasul mempunyai hak-hak yang terbaik untuk menyampaikan pesan Yesus kepada manusia, karena mereka yang paling mengenal Dia. Jika mereka mengetahui bahwa seorang sungguh-sungguh bertobat, mereka dapat dengan kepastian mutlak memberikan kepadanya bahwa dia sudah menerima pengampunan Kristus. Sejalan dengan itu, jika mereka mengetahui bahwa tidak ada pertobatan sama sekali di dalam hatinya, atau bahwa dia hanya menyalahgunakan kasih dan kemurahan Allah, mereka dapat mengatakan kepadanya bahwa sebelum hatinya berubah, tidak akan ada pengampunan baginya. Kalimat ini tidak berarti bahwa kuasa untuk mengampuni dosa pernah dipercayakan kepada seseorang atau orang-orang tertentu. Kalimat ini berarti bahwa kuasa untuk memberitakan pengampunan sudah dipercayakan kepada mereka, dan pada saat yang sama juga kuasa untuk memperingatkan bahwa pengampunan tidak akan diberikan kepada orang yang tidak mau bertobat. Kalimat ini menetapkan tugas kita untuk menyampaikan berita pengampunan kepada orang yang sungguh-sungguh bertobat, dan untuk memperingatkan orang yang tidak mau bertobat bahwa mereka kehilangan kemurahan Allah. Kita harus melakukan tugas ini tanpa keraguan dan dengan penuh keberanian, dengan satu tujuan, yaitu untuk menyatakan bahwa sesungguhnya Yesus telah bangkit dan hadir untuk memberikan kita sukacita dan kehidupan yang sebenarnya. Saudaraku yang terkasih, damai sejahtera bagi kamu. Itulah berita yang menguatkan dan memberi harapan bagi kita.
Yesus sanggup memberi damai sejahtera yang sejati di tengah-tengah kesulitan, kesukaran, dan pergumulan. Yesus bangkit dari kematiannya. Yesus menunjukkan bahwa dirinya berkuasa atas maut dan kehidupan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Bahkan kematian pun tidak dapat menghentikan kuasanya. Kuasa Tuhan mampu menembus batas kemustahilan. Yesus mampu membuat mujizat yang besar dengan kuasanya. Yesus mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Yesus adalah Allah yang hidup. Kuasa ajaib Yesus juga akan terjadi dalam kehidupan kita saat kita percaya penuh kepadanya. Kebangkitan Yesus adalah merupakan tanda kemenangan. Begitu pula dengan kita, sebagai anak-anaknya akan selalu hidup dalam kemenangan. Karena tidak ada sesuatu pun yang mustahil bagi Allah. Kehidupan ini selalu berjalan berdampingan dengan kesukaran. Kesukaran selalu menyertai kemanapun anak-anak Tuhan pergi. Orang-orang dunia begitu putus asa ketika kesukaran itu datang menghampiri. Orang-orang dunia akan menghentikan langkah bila bertemu dengan jalan buntu. Tetapi anak Tuhan akan terus melangkah dan maju dalam iman. Hidup ini memang tidak pernah lepas dari kesukaran, tapi sama sekali bukan tanpa pengharapan. Hidup ini memang tidak bebas dari pergulatan dan pergumulan, tapi bukan tanpa kemenangan itu. Itulah yang patut kita syukuri, meskipun kita berduka dan berada dalam pergumulan. Percayalah bahwa rancangan Tuhan itulah yang terindah bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat segala yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada sampai saat ini, semua karena kebaikan dan kasih Tuhan. Melalui firman-Mu, kami semakin diyakinkan dan percaya bahwa Tuhan telah mengatasi ketakutan-ketakutan yang kami hadapi dalam hidup ini, sehingga tidak ada yang perlu kami khawatirkan dan kami takutkan lagi di dalam hidup ini. Mampukan kami untuk selalu percaya kepada Tuhan dan mengungkapkan syukur kami atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Bapa di surga, berkatilah kami sekalian yang telah mendengar dan menerima pemberitaan firman-Mu. Kami juga mau berdoa buat para pendengar dan penerima firman-Mu yang sedang dalam keadaan sakit penyakit dan pergumulan hidup. Kiranya melalui kuasa darah Yesus mengalami kesembuhan di dalam nama Yesus Kristus. Amin.